Rekam medis sangat penting. Siapa yang mengelola? Perekam medis dan informasi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Video saya yang ke-40 ini akan membahas kelompok tenaga keteknisian medik yang terdiri dari 8 tenaga kesehatan meliputi perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis, optician, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis. Seperti kelompok nakes keterapian fisik, kelompok tenaga kesehatan keteknisian medis juga akan saya bagi menjadi beberapa video. Di video yang ke-40A, kita akan mengenal perekam medis dan informasi kesehatan sebagai tenaga kesehatan pertama dari kelompok tenaga kesehatan keteknisian medis. Perekam medis dan informasi kesehatan disebut PMIK adalah seseorang yang telah lulus pendidikan RMIK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kualifikasi perekam medis. Berdasarkan pendidikan, perekam medis dikualifikasikan sebagai berikut. A. Standar kelulusan Diploma 3 sebagai ahli media rekam medis dan informasi kesehatan. B. Standar kelulusan Diploma 4 sebagai sarjana terapan rekam medis dan informasi kesehatan. C. Standar kelulusan sarjana sebagai sarjana rekam medis dan informasi kesehatan. Dan D. Standar kelulusan magister sebagai magister rekam medik dan informasi kesehatan. Rekam medis dan informasi kesehatan yang selanjutnya disebut RMIK adalah dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan adalah kegiatan menjaga, memelihara, dan melayani rekam medis baik secara manual maupun elektronik sampai penyajian informasi kesehatan di rumah sakit, praktek dokter, klinik, asuransi kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menjaga rekaman. Standar profesi perekam medis adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki atau dikuasai oleh perekam medis untuk dapat melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi. Standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan terdiri atas A. Standar kompetensi dan B. Kode etik profesi. Organisasi profesi PMIK yang selanjutnya disebut organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpun para PMIK. Perekam medis untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STR perekam medis. Untuk dapat memperoleh STR perekam medis harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. STR perekam medis dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 tahun. STR perekam medis dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap perekam medis yang melakukan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK perekam medis. SIK perekam medis
diberikan kepada perekam medis yang telah memiliki STR perekam medis. SIK perekam medis dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. SIK perekam medis berlaku untuk satu tempat. Sobat sehat, perekam medis yang memiliki SIK perekam medis dapat melakukan pekerjaannya pada fasilitas pelayanan kesehatan berupa puskesmas, klinik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Apa kewenangan dari perekam medis dan informasi kesehatan? Kewenangan perekam medis dan informasi kesehatan diberikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, meliputi kualifikasi ahli media rekam medis dan informasi kesehatan, sarjana terapan rekam medis dan informasi kesehatan, sarjana rekam medis dan informasi kesehatan, dan magister rekam medis dan informasi kesehatan. Jadi ada 4. Kita akan bahas satu persatu. Ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar rekam medis dan informasi kesehatan. 2. Melaksanakan evaluasi isi rekam medis. 3. Melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar. 4. Melaksanakan indeks dengan cara mengumpulkan data penyakit, kematian, tindakan, dan dokter yang dikelompokkan pada indeks. 5. Melaksanakan sistem pelaporan dalam bentuk informasi kegiatan pelayanan kesehatan. 6. Merancang struktur isi dan standar data kesehatan untuk pengelolaan informasi kesehatan. 7. Melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan sebagai ketepatan pengkodean. 8. Melaksanakan pengumpulan, validasi, dan verifikasi data sesuai ilmu statistik rumah sakit. 9. Melakukan pencatatan dan pelaporan data surveillance. 10. Mengelola kelompok kerja dan manajemen unit kerja dan menjalankan organisasi penyelenggara dan pemberi pelayanan kesehatan. 11. Mensosialisasikan setiap program pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. 12. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi. Dan 13. Melakukan pengembangan diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sobat sehat, selanjutnya sarjana terapan rekam medis dan informasi kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah-masalah teknologi informasi yang berkaitan dengan pelayanan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. 2. Merancang sistem evaluasi isi rekam medis manual dan elektronik. 3. Merancang struktur isi dan standar data kesehatan untuk pengembangan informasi kesehatan. 4. Memvalidasi kelengkapan diagnosis dan tindakan medis sebagai ketepatan pengkodean. 5. Memvalidasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian, tindakan, dan dokter yang dikelompokkan pada indeks. 6. Memvalidasi kumpulan dan verifikasi data sesuai dengan jenis formulir survei. 7. Mengevaluasi sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis dalam pembiayaan kesehatan. 8. Melaporkan hasil monitoring kinerja mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan
yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Menganalisa dan mengevaluasi pengelolaan manajemen unit kerja serta menjalankan organisasi fasilitas pelayanan kesehatan. 10. Menyelesaikan masalah secara prosedural, baik manual maupun elektronik. Dan 11. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi. Selanjutnya kita akan bahas yang ketiga, sarjana rekam medis dan informasi kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut. 1. Membuat identifikasi permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Merancang dan mengembangkan sistem jaringan rekam medis manual dan elektronik. 3. Menganalisa kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. 4. Membuat rancangan alternatif solusi pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan serta manajemen informasi kesehatan. 5. Menciptakan rancangan baru atau inovasi alternatif solusi pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan serta manajemen informasi kesehatan. 6. Melakukan pengawasan pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan serta manajemen informasi kesehatan. 7. Merancang dan mengembangkan struktur, isi, dan standar data kesehatan untuk pengembangan informasi kesehatan. 8. Memfasilitasi kelengkapan diagnosis dan tindakan medis sebagai ketepatan pengujian. 9. Memfasilitasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian, tindakan, dan dokter yang dikelompokkan pada indeks. 10. Memvalidasi kumpulan dan verifikasi data sesuai dengan jenis formulir survei. 11. Mengevaluasi sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis. 12. Melakukan komunikasi kemitraan peneliti di bidang manajemen informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan serta manajemen informasi kesehatan. 13. Melakukan analisa data menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. 14. Memberikan kontribusi pada kegiatan riset bidang pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Dan 15. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi. Sobat sehat, berikut adalah kewenangan pada perekam medis yang keempat, yaitu Magister Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Magister Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut. 1. Mengembangkan desain rekam medis elektronik sesuai kebutuhan sistem pelayanan dan pelaporan dengan menggunakan biostatistik. 2. Mengembangkan desain yang spesifik sesuai kebutuhan pengembangan modul penelitian bersama dengan kelompok profesi lain. 3. Mengembangkan kemampuan analisis tren penyakit dan mendistribusikan sesuai dengan otorisasi akses dan keamanan data. 4. Mengembangkan kerjasama dengan tim epidemiologi dalam mendesain rancangan survei penyakit serta dalam demografi kependudukan. 5. Mengembangkan sistem informasi kesehatan masyarakat berbasis website, situs, dan mengembangkan sistem evaluasi
pelayanan rekam medis elektronik yang dipublikasikan. Perekam medis dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kompetensi berdasarkan pendidikan dan pelatihan serta berkewajiban mematuhi standar profesi perekam medis. Bentuk pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang dilakukan oleh perekam medis meliputi A. Pelayanan rekam medis berbasis kertas atau paper-based document. B. Pelayanan rekam medis manual dan registrasi komputerisasi. C. Pelayanan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. D. Pelayanan sistem informasi kesehatan terpadu. E. Pelayanan manajemen informasi kesehatan elektronik dengan menggunakan perangkat informatika kesehatan. Dalam melakukan pekerjaannya, perekam medis wajib melakukan proses pencatatan atau perangkapan sampai dengan pelaporan. Pencatatan atau perekaman wajib disimpan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sobat sehat, itu dulu ya. Kita akan jumpa pada video berikutnya. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.